Nah, tapi ini masuk Bitterness ya. Nah, itu lagu kedua itu rilis mah asal-asalan aja sih karena nggak paham juga kan. Nggak paham dulu juga agregatornya beda sama beda kan sama yang sekarang kan. Hilang nol nih. Oh iya yang ini ya yang apa? Yang di tempat iya tahu. Yang gua duduk. Jadinya awalnya kan gua harusnya duduk di kursi bar gitu. Iya. Orang dari jauh gitu. Iya, gua tanya. Kalau misalkan terus keliling dan full band semua jual tiket kayak gitu-gitu terus tapi lu nggak dapet duit, nggak kerja kantoran dan sebagainya, lu mau gimana? Oke, hari ini episode ketiga dari acara saya yang masih raw-raw aja lah. Ngobrol-ngobrol aja kali ini bersama temen gua. Udah lama, temen dari 2021 ya kalau nggak salah. 2019. 20, 21, nggak tahu deh, udah lama pokoknya kapan itu gue lupa. Musisi yang sekarang sudah ada EP yang sedang naik daun, masih muda, bukan tidak, Nadif Basalama. Apa kabar Nadif Basalama? Ini dia nih. Gila, panutan anak muda nih sekarang ya, Nadif Basalama ya. Gue sih ikut aja sih. Nah, ini Nadif Basalama ini dulu pertama kita kenal di Clubhouse. Enggak dong. Kita ngobrolnya di Clubhouse dulu. Masa sih? Baru habis itu kita ketemu pertama kali ke Selo. Masa sih? Bukannya direkam kamar? Enggak, kita ketemu dulu di rumah Selo, baru habis itu baru kita di RK ya. Iya. Ini dia nih Nadif Basalama. Lu bermusik dari kapan, Div? Bermusik awal bikin lagu pertama banget gue SMA. Oh, SMA ya. SMA, nah, pasti, tapi gitu. gue pengen nanya satu, ini agak jauh tapi nggak apa-apa lompat-lompat. Referensi lu apa sih sebenarnya? Lu dengerin apa? Karena gini, gue suka banget sama apa ya, notasi lu, hook di dalam lagu lu tuh gue suka banget. Dan lu pernah beberapa kali ngasih tau gue referensi lagu lu. Dan sebenarnya yang paling lu dengerin tuh apa? Yang paling gue dengerin itu tetap sebetulnya R&B. Jatuhnya, iya. R&B contoh? Dan pop sih sebetulnya. Contohnya? Gue dengerin banyak. Jadi cengkok-cengkoknya Stevie Wonder tuh kadang-kadang Oke. Terus akhirnya turunannya Stevie Wonder itu Mac Ayres itu dengerinnya Stevie Wonder. Iya, benar. Terus ya gue dengerin Mac Ayres. Mac Ayres juga. Dengerin Mac Ayres, terus mungkin yang lebih general apa ya, kayaknya 1975. 1975 ya sih, semua orang iya, tuh. Terus John Mayer, ya John semua Mayer kan, semua. maksudnya yang lebih netral gitu. Tapi Mac Ayres ya kebanyakan ya? Iya, cengkok-cengkoknya. Semua orang bilang sama gue sih kayak, lu suaranya, cara nyanyi lu Carinya Mac Ayres ya? Mac Ayres deh. Karena lu sering dengerin iya, aja. Terus gue bilang, emang iya? Jadi gue nggak membantah ya. Pas di Jakarta nonton? Gue udah nonton Mac Ayres 2 kali. Di AM Festival, yang pertama kali dia ke Jakarta, acara Prasmol. Ya, gue juga ada tuh. Iya, terus Java Jazz. Java Jazz. Java Jazz? Iya, Java Jazz. Oh, Java Jazz ada lagi nih? Java Jazz atau apa ya? Pokoknya Mac Ayres tuh 2 kali deh ke Jakarta. 2 kali ya? 2 kali, ya. Gue nonton pertama kali yang di Kuningan itu kan? Yang di Kuningan yang di parkiran. Nah, itu acara Prasmul Festival. Itu dia kaget-kaget, man. Yang sebanyak itu yang nonton di Jakarta pada saat itu. Karena emang lagi rame dia pas itu. Dia kaget. Maksudnya gue tahu banget teman-teman Prasmul cerita. Iya. Dari mulai budgetnya Mac Ayres sampai berapa. Itu kacau itu sih gue kayak. Tapi nggak tahu kenapa gue pas itu, saat itu gue nonton Mac Ayres nggak terlalu suka lah. Iya. Kayak emang kok gini gitu loh. Gue pada saat itu cuma perkara gue dengerin lagunya di digital, terus gue suka lagunya, jadi kalau begitu muncul di depan gue kayak, ya wes emang kadang-kadang orang live. Iya, benar. Dan ini Nadif Basalama, sekarang udah berapa lagu EP? EP 1 ya? 1. Dan single-singlenya ada 5 atau 6. Pertama kali bikin musik, bikin lagu, itu apa judulnya? Yang sebagai soloist. Ya, sebagai soloist. Oh, ngeband ya dulu ya? Dulu ngeband kan. Ngeband sama siapa? Sama ada teman-teman SMA gue sih, teman-teman SMP gue. Nama bandnya Skunk Apes. Apa bawain apa tuh, Di? Itu dulu cover ya? Zaman gue pensi gue kayak band cover man sebenarnya. Jadi cuma punya 1 lagu. Tapi
sisanya nge-cover gitu. Yang Cover gue nge-cover kayak zaman-zaman pop punk yang All Time Low lah, terus Five Sauce gitu-gitu. Yang gue bingung tuh justru pensi-pensi kenapa mau angkut. Kalau dipikir-pikir ini yang Bahlul siapa kita nggak paham, tapi ya itu ke pensi-pensi Pak? Iya Pak, gue jual 8 juta Pak band gue dulu. Demi apa lo? Gue tuh juga kacau juga sih dulu. Dulu gue zaman SMA kelas 10, kelas 2 SMA sebelum akhirnya ada roti bakar. Gue pegang duit tuh 1 bulan barang 3-4 juta dari gitu-gitu. Sumpah Pak. Lu itu mau orang pensi? Gak tahu yang bego siapa. Mohon maaf aja nih, jujur-jujuran aja gue. Anjir, itu sebulan, itu pensi-pensi sekolah banyak tuh, Div? Banyak lah, gue 1 bulan, 1-2 panggung lah. Jadi kalau misalnya itu mah udah oke banget ya. Gitu, pada saat itu ya gue ngerasa, dan ya teman-teman SMA gue ngeliat gue juga, maksudnya mereka jadi taunya Nadif bermusik gitu. Berapa orang itu band? Itu band berempat, manajer 1, roadman 1, kru 1. Udah ada manajer, udah ada roadman ya? Manajernya teman gue sendiri. Udah 2 ya, manajer sama roadman udah ada. Oh boleh juga tuh. Lu apa megang? Gue megang bass, jadi gue di tengah gitu. Formatnya tuh gue basis yang nyanyi di tengah. Oh basis, terus sisanya keyboard. Yes. Enggak, gitar 2 aja. Oh gitar 2. Kan dulu tuh bego, gue soundcheck aja. Iya mas sudah. Padahal bang nggak ngerti, gue nggak tahu. Iya di ear. Lu nggak sih nggak ada in ear, mana tahu gue ini. Iya in ear dulu mana ada. Sequencer mana ngerti. Monitor semua udah tembak. Dulu pernah main bass, colok mixer, dah main pak. Nggak ada apa-apa gitu, stombok-stomboksan nggak ada. Pedal apa? Nggak tahu gue, gila loh. Sumpah asli bercanda banget dulu tuh. Nggak bawa soundman dulu? Akhirnya si kru gue ngajak temennya gitu supaya ngaturin gitu. Apa nama bandnya tadi? Skunk Apes. Skunk Apes. Iya, jangan dicek, nggak usah. Udah hilang. Tapi pas lu manggung ini, ada nggak yang nyanyiin original song kalian? Ada. Oh ada. Si lagu, jadi kita punya 1 single. Judulnya Kembali. Ada tuh di DSP ada. Udah di take down, nggak diperpanjang tunturnya. Iya. Gue nggak bayar lagi $10. Iya. Jadi kayak udah nggak ada, tapi ya itu maksudnya menurut gue jalan ya proses aja. Gue menikmati lah, dan ya itu ternyata ada yang dengerin dulu. Nggak, tapi itu keren kayak ceritanya Adhikara dulu juga cover. Tapi kan kalau Adhikara itu lebih karena dia banyak cover di Instagram. Cover di Instagram, SoundCloud, sehari dia ngomong 3 kali. Betul. Terus jadi kayak, oh ya wajar lah dia diundang ke pensi. Ini nggak ada cover-cover di YouTube atau apa? Iya, bikin konten-konten kayak bikin nge-cover di YouTube, Fasos gitu-gitu. Tapi lagi-lagi kan lagu-lagu yang menurut gue memang pada zamannya. Iya, pada zamannya. Jadi gue menurut gue fase semua. Dan yang keren cuma ini aja sih, gue bisa bangga ya gue pernah manggung di Singapura, Bray. Serius loh? Gara-gara ada 1 pendengar Skunk Apes ini. Akustik albumnya. Gue kayak Macarons Project nih. Asli, Bray, nggak paham nih gue ini band apa, tiba-tiba Tuhan kasih jalan aja disuruh berangkat ke Singapura 2017 tuh. Gue manggung ke Singapura karena ada 1 pendengar yang suka banget sampai dia tuh kayak bikin acara gitu, dia host 30 orang teman-temannya semua pokoknya datang tuh. Gue manggung di Singapura, man. Semua dibayarin aja semua. Semua dibayarin. Itu dibayar? Nggak dibayar lagi. Oh, nggak dibayar. Kita cuma pengen jalan-jalan pada saat itu kepalanya. Tapi dikasih duit makan, man. Satu hari dikasih di itinerary gitu kayak. 1 hari 1 orang $50 misalnya makan siang gitu. Oh itu mah udah lumayan banget, gila. Gue pada saat itu ya oke aja sih. Gue happy banget aja. Gila, semuanya dibayarin ke Singapura untuk band kuncleng. Band kuncleng aja, kuncleng. Canda banget itu lu taruh 8 juta. 8 juta, Pak. Mau. Gila. Gue setiap habis manggung pegang 1.300.000, 1.400.000 cash out gitu aja dulu. Gila. Asli dulu tuh bodoh aja sebenarnya kalau dipikir-pikir. Itu SMA ya? SMA. Dan sekarang itu teman-teman lu berempat ya? Iya, tapi akhirnya ya pada punya jalannya masing-masing dan ternyata yang di musik cuma gua doang. Lu doang ya? Sisanya ya udah kerja. Gue tanya pas terakhir mau bubar. Lu pada mau lanjut nggak? Mau jadi apa lu abis ini? Gue tanya. Terus gitaris gue jawab, ini gue udah keterima fisika UI, mau jadi fisikawan. Oke. Jadi kayak udah beda-beda lainnya, udah beda banget. Itu bubar kapan? 2018 awal. 2018. Sebelum gue lulus SMA tuh kayaknya udah nggak pernah ini lagi. Tapi pensi udah terus-terusan tuh. Pada saat itu udah ngerasain 2016 ke 2018 itu 2 tahun gue pensi banyak lumayan sih. Wah, gila. Manggung sama Ringo. Iya, Ringo. Manggung sama Ringo dulu, manggung sama Second Break Time bandnya Iqbal. Iya. Gitu. Nah itu biasanya bikin acara bertiga tuh dulu. Gue sama Ringo sama. Wah, gila. Jadi gue kenal Nabil, Ica gitu-gitu.
dari panggung-panggung ya? Dari panggung SMA itu gitu. Gue opening Ringo dulu men, dan gue pas Ya Ringo lagi tahun 2 tahun. Ringo lagi naik banget itu di situ. Iya. Wah gila banget. Sekarang naik kan? Masih kan? Iya, masih dong. Kan emang bagus-bagus juga lagunya Ringo 5, keren. Icat, I love you, Icat, Nabil, Obet dan semuanya. Tapi gila juga ya. Nggak maksudnya 8 juta nyet. Enggak, gue nggak ngerti lagi itu 8 juta. Nggak selisih jauh kan sama budget gue sekarang. Selisih jauh budget lu. Kacau. Baru ada single 1, sisanya ya cover-cover 5 Stars itu. Itu sekelas semua tuh? Dulu SMP-nya iya, tapi kan SMA-nya gue pindah kan. Terus mereka yang masih satu SMA gitu. Drummer gue adik kelas gue malah pas SMA. Drummer gue kecil sendiri. Drummer gue yang lain lahir 2000, drummer gue 2003. Oke. Dan sekarang memutuskan untuk di musik juga ya, Div, untuk solo. Nadif Bahasa Lama bikin label sendiri kan? Bikin After School Tapes namanya. Nah, itu dia. Diambil dari single pertama. Pertama kali ya untuk sebagai as a soloist. Itu kan tadi band, itu kembali. As a soloist, lu bikin pertama lagu tuh After School. Itu 2018 Desember. Oh, berarti pas bubar tuh. Pas bubaran tuh gue udah solo gitu kayak. Udah bodo amat juga, teman-teman juga ya support aja, mereka post dan lain-lain juga happy. Dan akhirnya dipakai untuk soundtrack. Betul. Di tahun 2019 akhir tiba-tiba itu. Oh, 2019 akhir ya? 2019 akhir tiba-tiba ada ya di WhatsApp gue sama ada Dito Percussion dan Ayudia. Dia minta gue lagunya jadi soundtracknya, ya gue bilang dengan senang hati. Kok bisa itu? Karena pas waktu Dito dan Ayu berlibur ke London pada saat itu ketemu gue temenin di sana karena memang ada planning yang jauh tadi sama Dito, nanti kita ceritanya di belakang. Ya oke. Tapi pokoknya selama gue di perjalanan setiap Dito nyetir gue masukin sedikit lagu gue. Gue kasih Dito ini gue lagu gue ada. Jadi gitu. Terus gue tuh yang lucu kayak lagu gue itu kan liriknya no I don't wanna waste my time but baby you're worth the wait. Jadi baby you're worth the wait ini di scene di film itu scene-nya tuh lagi nungguin skala. Iya. Scene-nya lagi nungguin skala. Padahal sebetulnya kalau dipikir-pikir bukan itu maksud gue. Gue nungguin sahabat gue pas waktu ceritanya gitu kan. Ini dia kemas jadi nungguin skala ceritanya. Anaknya Dito dan Ayu. Itu nulis sendiri ya After School? Itu nulis bareng sama teman gue, sahabat gue lah dari SMA namanya Asya. Itu. Dia bantuin gue 2 line di lagu itu. Itu tapi pas sebelum masuk soundtrack itu streamnya udah lumayan tuh? Sebelum masuk soundtrack streamnya mungkin baru 200 ribuan. Oh 200 ribuan, terus baru teman-teman menikah baru dar gitu ya. Tiba-tiba ya exposure lah ya. 2019 akhir tuh ya? Iya, 2020 awal akhirnya. Maksudnya gue dapet WhatsApp-nya dari 2019 akhir. Tapi 2020 baru execute filmnya naik kan. Gitu. Nah itu pas banget tuh 2020 awal tuh gue baru bikin lagu pertama kali. Apa judulnya? Terbengkalai ya. Terbengkalai. Nah itu Februari kalau nggak salah. Nah itu di situ. Oh berarti 2020 dan abis itu single kedua? Single kedua Desember 2018 After School, single keduanya bulan Februari 2019. Langsung gua nggak tahu kenapa, kan dulu kan bego nggak ngerti. Asal aja. Guanya juga di sana gitu kan. Gua nggak inilah. Iya, dan lu kan maksudnya dia kuliah di London ya. Lu kuliah di London dan gimana, maksudnya gini, lu nulis lagu, prosesnya itu gimana? Lu nulis lagu, oper gimana, gitu-gitu aja atau gimana? Pas gue pertama kali mau ke London, sebelum gue ke London, 2 bulan sebelum lah, gue tuh tanya-tanya sama Nabil dan Obet pada saat itu kayak, lu ada teman produser nggak? Gue rasa pengen rekaman lagu-lagu yang gue tulis. Ini ada nih Rama Harto. Iya, Rama Harto. Nih nama kebetulan kita itu juga satu studio dulu ya. Satu rumah produksi direkam kamar. Ini ada nih Rama Harto. Si Obet ngomong sama gue. Iya itu Rama aman Div. Budgetnya masuk. Satu lagu 300.000. Gue digituin sama Obet, ayo gue langsung gitu kan. Oh yaudah ayo. Akhirnya gue karena gue sudah follow-followan lama sama Rama. Meeting lah di Penfield pada saat itu. Ya gue duduk di Penfield sama Rama sama TM, ada satu teman lagi yang rekam kamar pada saat itu. Terus ya udah. Akhirnya dibuat
5 lagu. Oh 5 lagu? Gue take 5 lagu di 2 bulan itu 5 lagu Pak. Langsung tuh? Sampai mixing mastering, cuma yang keluar akhirnya baru 2 sih. Oh yang mana? Yang mana aja? Yang keluar itu akhirnya After School dan Bitterness. Oh iya Bitterness ya? Betul. Oh iya After School dulu baru Bitterness ya. Nah itu lagu kedua itu rilis mah asal-asalan aja sih karena nggak paham juga kan. Nggak paham dulu juga agregatornya? Beda sama kan sama yang sekarang kan. Zaman dulu tuh pakai dulu kan bayar sendiri. Iya, DistroKid, TuneCore, CD Baby gitu-gitu. Nah, ya kayak gitu kan. Terus abis itu baru lu berarti nggak 2020 lumayan udah 2 tahun, udah jalan 3 tahun nih sekarang ya. Jalan 3 tahun nih ya. Sama kayak gue ya, kalau dipikir-pikir dari 2018 akhir ya jalan 4 tahun. Jalan 4 tahun. Oh iya, itu dari band ya. Berarti hitungnya dari band ya kembali itu. Wah, gila juga. Dan sekarang kemarin juga tour ya. Kemarin Intro to Nadif. Iya, Intro to Nadif. Ya, pokoknya di awal tahun 2022 alhamdulillah ada kesempatannya bisa jalan tour. Jadi gue sekalian cek ombak sebetulnya. Iya. Dan ternyata bisa kan? Bisa. Terbukti kan? Terbukti. Iya kan? Iya, Impact-nya parah ya. Impact-nya parah. Parah ya. Gitu. Jadi memang gue itu jalan sendiri, kita keluar budget sendiri. Budget sendiri, nggak ada no sponsor. Nah, itu sama tempat-tempat. Sponsornya paling hotel aja. Oke. Hotel paling aman lah, gue ada ininya, terus bisa jalan. Sama tempat ya udah. Tempat gitu, ya. Dari bawa crowd aja gitu, gue nggak paham tuh caranya. Iya, pokoknya yang belakang lah gitu pokoknya. Ya. Nggak ngerti gue pada saat itu. Cuma ya itu Intro to Nadif itu sih bikin akustik. Berapa kota Div? Bali, Jogja, Solo, Semarang, Bandung, Jakarta, Surabaya sama Malang. Road trip? 8 kota. Road trip? Balinya pesawatan. Bali pesawat. Jogja, Solo, Semarangnya road trip. Surabaya, Malangnya akustikan tuh ya? Akustikan. Ya sambil kita cek ombak kan. Lagi-lagi gue kayak pengalaman lucu-lucu juga. Iya. Karena lu manggung di Semarang di mana? Akasa. Iya kan? Akasa kan? Lu juga? Gue di situ. Yang pinggir tol? Betul, iya pinggir tol. Gue manggung di Akasa, yang datang akustikan gitu 70 orang. Gue udah happy banget. Iya. Gila, ternyata di Semarang ada yang nonton ya gitu. Malamnya happy-happy kan? Happy-happy sama anak-anak, besok paginya ke Solo pagi-pagi sambil masih terkewer-kewer begini. Solo tuh gue lupa nama tempatnya apa, pokoknya gue tuh udah semangat karena gue pikir oke, berarti Jawa Tengah kepegang nih. Yeah. Maksudnya ternyata ada yang datang, gue berharapnya begitu kan. Pak, 7 Pak yang datang Mbak. Hilang 0 nih. Oh iya, yang ini ya, yang apa? Yang gue tempat, ya tahu. Yang gue duduk. Jadinya awalnya kan gue harusnya duduk di kursi bar gitu. Iya. Orang. Akhirnya gue sampai duduk, sampai nanya kamu zodiaknya apa, gini-gini. Akhirnya ngobrol akhirnya. Tapi jadi seru kan intim. Jadi gue gitu. merasa kajar. Orang-orang ini ada yang ngomong sama gue, dia baru denger gue seminggu yang lalu, terus ngelihat gue mau ke Solo, dia dateng kayak gitu-gitu dia anjir nyampe banget gitu. Nyampe kan, kayak tur kayak gitu tuh, gue pas itu, lu tur 2022? Lu 22? Iya, gue 22. Setelah gue, tau gue, lu sama Babul, sama... Iya. Itu gue, lu setelah gue ya? Nah, itu juga gue ngerasa, karena ya gue lumayan banyak, karena kita 5 band bener. Kalau misalkan tur keliling dan full band semua, menjual tiket kayak gitu-gitu. Di Bali di Setuja yang di pantai ya, kan? Setuja di pantai. Itu bukan ya? Nah, itu Setuja di pantai, dan itu gila. Dan tur kayak gitu tuh seru banget. Tapi gue sangat tertarik dengan apa ya, konsep tur lu yang minimalis, intim gitu, gue suka deh. Itu awalnya tuh gimana? Maksudnya awalnya tuh gimana? Itu EP udah keluar? Belum. Oh, EP belum keluar. Jadi gue itu. Kenapa nggak pas EP baru keluar baru? Kemarin pas gue bikin pas gue bikin EP, selesai EP rilis itu callingan dari kuliah untuk berangkat balik. Jadi akhirnya dibuatin cuma showcase EP-nya di Jakarta ya. Gitu, nah, tapi sebelumnya itu lu tur untuk yang ya single-single sebelumnya ya? Single-single, dan gue mainin To Be With Me, Sarah, lagu-lagu yang ada di EP. Gue mainin di situ. Oh, mainin juga. Pas waktu gue tur itu single pertama EP-nya udah keluar, To Be With Me. Oke. Nah, siapa yang awalnya kayak ayo Div tur? Pastinya manajer gue lah. Yeah. Gue tetap kayak berterima kasih banyak juga karena dibantuin. Bahwasannya kayak semuanya ternyata bisa gitu. Ya lu juga ngerasain lah pasti kan. Kalau dipikir-pikir kita mikir betul kayak gini. Karena ada aja kita happy juga ngejalaninnya gitu. Jadi
Ya gue seneng sih ngejalanin. Awal apa namanya? Kota apa? Awal Bali dulu pertama di Stuja. Oh, Bali dulu. Bali di Stuja itu rame. Dan yang datang tuh kayak Morat gitu. Seru banget ya, support semuanya. Dan ada nggak kayak cerita-cerita menarik gitu di pas tur-tur? Di semua kota ya nih, yang paling lu inget aja cerita-cerita. Ini gue suka nih cerita-cerita tur kayak gini nih ya kan. Musisi yang kalian cap apa kayak gitu-gitu bandel kayak kita mah emang begitu. Enggak. Gua kalau ditembak juga ya apa. Kalau gue masih inget tuh karena gue 15 kota, gue inget semuanya sumpah. Kan kalau Bali lu main api kan. Iya, nah itu juga gimana? Gitu aja sih. Cuma yang pas waktu Bali itu gue belum main. Iya. Yang itu ya sisanya yang kota-kota lain enggak juga sih. Kita happy-nya cuma ya paling ya anak-anak kalau ada main nongkrong aja ya. Nggak ada yang maksudnya kayak ada penonton gitu yang kenapa ada penonton gimana yang nyangkut di gua kan. Ya, yang nyangkut di lu. Yang nyangkut di gua tuh pas gua di Jogja sih, setelah dari Solo. Jadi ada satu orang dari jauh gitu. Iya, gua tanya lah ke penonton, penonton paling jauh dari mana? Terus si orang ini tuh bilang dia ngacung tangan, dia cowok, dia ngacung tangan. Dari mana bro? Gue tanya sih kayak dari Pontianak. Serius loh? Terus ternyata dia itu punya saudara yang di Jogja. Dia lihat gue mau main ke Jogja, dia berangkat ke Jogja. Dari Pontianak? Terus abis gue main ya kita ngobrol lah, gue ajak ngobrol gitu. Dia kayak meluk gue, dia bilang, Bang Nadif, thank you so much for your songs. Apa bahasa Inggrisnya ngomong? Thank you so much for your songs, truly saved me and helps me get out from my phase yang dia bilang gue baru ngelewatin fase kayak dia bilang gue dengerin lagu Spaces sama cewek yang gue sayang. Tapi abis itu sekarang gue doang yang dengerin Letting Go katanya. Dia ngomong gitu, Bray. Gue langsung aja bro, gue peluk lah, gue gak enak banget kayak gitu sih. Gue maksudnya ternyata sebegitunya. Padahal kalau dipikir-pikir kan gue nulis ini kan dengan bawaan cuma gue punya cerita apa, gue ngerasain ini. Iya, benar. Rilis tuh nggak sedalam itu lagi menurut gue ya. Setiap kita rilis tuh udah nggak sedalam itu lagi karena pikirannya sudah akan macam-macam lagi, perasaannya, feelingnya beda-beda lagi. Betul. Tapi itu yang kayak yang gitu jauh-jauh dari Pontianak, kayak gitu-gitu yang terus dia di Malang datang lagi. Serius loh? Di Jakarta datang lagi. Gue tuh bingung gitu, lu nih orang mana? Banyak banget duitnya. Iya asli, tapi baik banget dan gue appreciate banget. Gue ikut sama Faiz sampai sekarang masih DM-an sama gue. Oh iya, serius. Itu dia tuh yang kayak gitu, itu sebenarnya gunanya tur ya, kayak supaya lu mengenal siapa nih pendengar lu tuh siapa. Dan sebenarnya nggak usah takut sih untuk kayak siapa yang nonton lu, siapa yang ini ya sih. Ternyata pasti ada dari 100.000 200.000 pasti ada 1 2 orang 3 orang. Yang paling kota apa yang paling berkesan buat lo? Jakarta lah, karena kan Jakarta. Gue main di Antasore, kapasitasnya 150 orang. Full. Itu 250 orang. Serius jadi loh. Kayak 175 orang sampai 100 orang tuh masih di depan gitu nungguin. Gue lihat itu. Nah, itu di apa? Akhir. Jakarta tuh paling akhir. Iya. Gitu. Jadi pas waktu gue sebenarnya jadwal itu sudah tertata dari Bali itu harusnya ke Bandung dulu gue. Oke. Tapi dari Bali kita di Damaria kan? Covid gue. Covid, Bray. Jadi gue bangke, gue bilang nih balik kampret gue. Akhirnya gue stay dulu di Jakarta 7 hari seminggu lah gue self isolate. Begitu gue swab udah negatif lagi, gue langsung nggak jadi Bandung kan? Jadi Bandungnya kita reschedule. Waduh, gitu. Padahal Bandung tuh rame tuh pasti. Rame Bandung tuh. Akhirnya pas gue di Bandung gue ngerasa oh iya benar nih gara-gara gitu. Berasa juga Bandung tuh cuma ya sama 50. Tapi ya enggak apa-apa juga, maksudnya gue senang itu sama ketemu sama teman-teman baru yang maksudnya di kota-kota ini. Iya, ada yang dengerin lo. Ada yang dengerin. Iyalah. Gila ya. Itu aduh paling tur tuh kayak gitu tuh intim. Apalagi yang gue suka tuh karena keintimannya. Gue pernah lihat yang lu ngomong 7 orang itu, gue lihat di story lu. Gue kayak wah ini seru banget kayak gini, betul, kayak ngerasa deket aja gitu. Ya udah nyanyi, nggak pakai mic kan? Pasti nggak pakai mic, pakai mic tetap. Oh, pakai mic ya? Tapi ya kita udah, kita kecilin kayak gitu udah nyantai banget gitu. Betul. Kayak
gue kenal nih, oh lu. Asik ya? Meskipun ya gue very bad with names ya, gue lupa semua namanya sekarang. Cuma maksudnya kalau ketemu mukanya gue pasti ingat ya. Ada yang datang di Solo itu, dia ngajak adiknya yang dengerin gue juga, dia ajak adiknya, namanya Menur. Gue balik Jakarta, gue jualan burger. Dance. Datang lagi Pak, duduk di situ, sama kayak yes, gue ingin banget sama dia kayak. Ada beberapa nama-nama yang gue inget lah. Saking orang-orang ini sebegitunya. Iya. Dan shout ke orang-orang itu. Dia selain musisi juga dia pedagang juga. Iya. Iya, tapi dari awal gue ketemu dia, dia tuh namanya roti bakar apa? Dulu namanya Dapur Roti Bakar, franchise. Ya, franchise. Waralaba. Denny ganti apa namanya? Ganti namanya New Normal. Itu gue Coffee and Eatery. Gue selalu ngangkat roti bakar PSBB ya? Enggak, bukan. Itu nama menunya. Nama menunya ya? Oh iya. Gue bilang ke orang-orang di situ, itu nama menunya lucu banget. Masa roti bakar PSBB roti bakar new normal. Roti bakar PSBB. Ini coklatnya, rotinya, ini meses ya. Satuin sendiri ya. Satuin sendiri. Ini juga PSBB, bener dong. Ini dia pedagang juga dia. Roti bakar masih jalan? Sudah secara bisnis sudah tidak menarik lah. Oh, sudah tidak menarik lah ya. Jadi kita sudah mau shift ke apa sekarang? Teh tarik Aceh lah. Teh tarik Aceh. Kalau bisa. Ini gue tuh suka yang musisi tuh yang nggak musik doang gitu loh. Gue suka yang kayak lu sumpah. Kayak musik doang tuh, ayolah apa kayak lu. Maksudnya olahraga, misalkan lu dagang, lu ngelukis, lu apa itu asik tuh kayak gitu. Nembak kayak apa terserah. Karena gue mau jalanin musiknya. Jadi gue harus dorong gimana caranya supaya ada income, pemasukan ya, lain benar. Ini gue menikmati aja lah prosesnya. Ini musisi pinter kayak gitu. Untuk musisi awal-awal ya, kayak kita coba cari, jangan, gue mikirnya kayak gitu. Kayak sempat beberapa senior ngomong ke gue, ya udah lu sekarang jalanin aja apa yang lu lakuin sekarang. Betul. Untuk dapat income, ya udah income-nya itu untuk karya-karya lu lagi. Betul. Lu jangan mikir ya udah di musik terus, tapi lu nggak dapet duit, nggak kerja kantoran dan sebagainya, lu mau gimana? Betul. Dan ini salah satunya ya itu kemarin New Normal itu sih, cuma ya udah tutup juga sekarang. Baru gue tutup mungkin seminggu. Teh tarik Aceh. Sekarang ini lagi mau rombak ulang tempat dan lain-lain. Oh, tempatnya Teh tarik Aceh di daerah? Di sini tempat gue. Oh, di kita sini. Ganti aja. Terus abis kita akan rapiin konsep dan lain-lain gitu. Gue berpartner sama beberapa temen gue. Ya gue bilang sama teman-teman gue, nih gue lagi nggak bisa taruh duit, gue punya tempat. Ya, kalau mau lu angkut. Iya, sharing ya. Sesederhana itu sih. Dan itu yang burger sekarang? Gue juga jualan burger, dance burger. Itu dia. Gue belum sempet nyoba lagi, nanti gue datang deh. Tanggal 29 ya, kita ke Blok M, gue pop up di situ. Jadi konsepnya tuh pop up. Oh, jadi dia pop up. Kita buka setiap Sabtu Minggu aja. Oke. Rencananya tahun ini juga gue kepengennya kalau bisa sama temen-temen buka tempat sih. Buka tempat ya. Di Bangka, di Kemang, nggak tahu itu sebenarnya. Tapi sekarang setiap minggu buka. Masih. Di Foodism biasanya, di Kemang, di depan Beer Brother ya, di Kemang. Oh iya. Depan Park 19. 19. Sebelah Monop lah. Nah, oh, di situ. Nah, kok di situ tapi buka weekend, setiap weekend. Di situ buka, cuma kita buka tenda yang besar, ya sudah orang duduk di. Oh, karena kalau setiap hari juga nggak bisa ya? Nggak bisa, karena teman-teman kan punya kesibukan masing-masing. Jadi gue juga menjalani ini ya berproses aja. Berapa di? Bertiga ya? Sama Danu, sama Rafto. Ada Rafto penyanyi juga. Nah, ini keren, bisnis kayak gitu, uangnya juga untuk karya-karya juga. Bagus kayak gini nih, keren. Gue suka deh. Ini sekarang mau teh tarik Aceh juga. Dari burger teh tarik Aceh. Gue planningnya kalau di daerah sini karena gue tahu marketnya. Iya, benar. Gue bikin teh tarik dan shisha. Oke, ini keren nih. Lu nggak lihat baju gue? Ini pertama kali gue juga pakai baju ini. Gue sengaja. Gue lihat, oh ini Nadif bahasa lama, Arab nih. Gue pakai baju ini, coy. Gue mah Arab. Dan sekarang balik lagi ke musik. Lu sebenarnya mau dikenal. Kalau kita bilang mau dikenal sebagai musisi apa tuh musisi apa? Nah itu dia. Gue nggak bisa jawab kayak gue pengen dikenal sebagai musisi deh, gitu. Karena menurut gue forever work in progress. Gue tuh orang yang gue nggak ngelihat ntar dikenal sebagai apa.
biarin aja orang ngira-ngira sendiri gue apa. Gue sih kepala gitu sumpah. Gue juga kayak gitu. Gue mau jalan aja, menikmati aja. Kita lihat aja nanti orang taunya kita gimana dan apa aja. Masa toh kita nggak perlu orang-orang tahu kan sebetulnya kan yang jalanin kita juga. Gue sih sudah sesama santai itu. Kalau gue lebih kurang lebih sama. Dan balik lagi ke apa namanya EP lu, apa judulnya? Wonder in Time. Wonder in Time itu ada 5 lagu ya? Ada 5 lagu. Di arrange oleh? Jadi EP Wonder in Time itu 4 lagu dikerjain Raihan Nur, diproduksi sama Raihan Nur, gitar sama bass Sihir. Yeah. Gelas kaca, terus 1 lagu itu sama Kamga. Oke, produksinya sama dia. Cuma di Tentang apa Dev itu? Wonder in Time? Wonder in Time itu EP-nya nge-capture 5 tahun hidup gue kemarin lah. Nge-capture 5 tahun hidup gue kemarin gitu. Jadi kenapa rilisnya di akhir di tengah-tengah 2022 karena 2018 kehidupan gue baik-baik aja pada saat itu gue merasanya. Sampai akhirnya gue ketemu satu orang ini yang saya tahu tuh. Iya, ternyata nggak semulus itu gitu. Juga karena gue, bukan karena dia. Benar. Maksudnya ternyata jadinya gue nggak punya skala prioritas yang benar. Dan itu itu menceritakan kehidupan gue ketemu sama orang-orang lain selain dia. Jadi gue misalnya lagu Wonder in Time itu gue nulisnya udah 2011. Tentang mana gue lupa. Iya. Gitu maksudnya lagunya itu. Jadi banyak apa ya kayak EP ini merangkum aja sih. Iya. Sesederhana itu sih. Dan Wonder in Time ini lagu favorit lo? Paling di Wonder in Time? Oke, lagu favorit gue di Wonder in Time adalah Wonder in Time. Wonder in Time? Untuk gue live gue seneng banget sih main lagu itu. Seru ya? Iya. Dan puaskah? Sama hasilnya? Hasilnya? Puas. Sangat puas? Puas, karena gue merasa Raihan Nur dan Kamga bisa amplify apa yang di otak lo ya? Keren. Tapi emang EP lu bagus, gue suka. Dan lagu-lagu lu itu hook apa ya? Selalu ada notasi-notasi yang gue jujur aja kayak anjing nih kok bisa kayak gini ya? Notasi-notasi bule yang tapi ada Indonya juga. Karena itu gue bingung, makanya gue berapa kali kan nanya ke lu, Div, ini lu lagi denger lagu apa? Coba Lizzy. Lizzy McAlpin. Nah, itu gue kan nanya lu. Gue denger, ini emang nih juga nih bangsat nih si Lizzy ini juga notasinya gila-gila. Gue sampai dengerin sampai sekarang. Iya. Lizzy benar. Terus apalagi gue sempet nanya-nanya ke lu. Apa ya, gue ngasih reference lu main Brandon. Nggak tahu deh, gue ngasih dulu Brandon. Nggak lupa. Tapi EP Wonder in Time tuh ada Brandonnya. Oke. Jadi ada satu lagu yang memang gue kadang ngelihat progresi gue anjir mirip juga ya ternyata. Padahal gue dengerin dia doang, gue ngambil langsung gitu loh. Iya benar. Anjir mirip lagi, congkok kayak nyanyi. Tapi sebenarnya yang paling lu suka tuh apa? Pop, R&B? Kita general aja, general aja. Pop rock, pop R&B, pop. Kalau orang-orang sih sekarang sudah mulai kelihatan gitu ya teman-teman, mungkin ada beberapa media gitu caranya Nadifnya alternatif pop ya gitu. Iya. Gue nggak paham. Nggak paham genre-genre gitu ya. Yang benar tuh apa sih gue gitu. Lagi-lagi gue bilang gue mengalir aja gue. Iya sih, yang penting bikin musik aja, bikin aja. Berarti lagu lu sekarang udah 10 ya? Iya, 5 di EP 5 single. 5 EP 5 single dan paling favorit dari semuanya. Letting Go. Itu Letting Go tuh ada gua tuh pas lagi rekaman tuh. Lagi rekaman ada gua kan. Itu bagus tuh. Itu tentang sama Irsyad sama Rama sama iya benar, Rashika. Itu tentang itu kan yang si itu. Yang itu kan. Ya kayak gitu sih. Tapi itu bagus. Itu lagu. Dan gue tahu banget dari hati, gue udah nggak mikirin lagu itu bakal kayak apa pas gue rilis. Kita lihat aja kayak apa. Ternyata ya asing dengerin, gue happy banget gitu. Gue pengen nanya, lu sekarang manggung udah cukup lumayan lah, udah banyak kemana-mana, sini ya. Iya kan? Iya sedikit. Ya tapi kan masih berproses. Masih berproses benar. Cuman gue pengen tahu di saat apa lu menyadari titik balik tiba-tiba, wih kok ini apa semenjak tur kah atau semenjak apa? Titik baliknya pas gue udah mulai sumpah. Serius? Iya, maksudnya udah ketika padahal belum apa-apa ya, Iya. Kalau pikir ya, baru start belakang ini yang benerannya. Iya. Tapi
ketika sudah jadi kewajiban, ketika sudah jadi tanggung jawab sama orang, gue sedikit berkurang rasa kayak gue the fun itu wasn't there anymore gitu. Jadi kayak udah nggak terlalu ini lagi. Tapi gue tahu perasaan itu kan sementara ya. Jadi gue syukurin aja menjalani ini, apalagi ini kan hal yang kita seneng ya. Benar. Gitu ya. Daripada ngerjain yang kita nggak suka. Nah, gue gitu akhirnya kepalanya berusaha diputar yang positif lagi. Tapi apakah lu maksudnya sampai sekarang tuh masih ngerasa kayak ini jadi tanggung jawab, ini jadi karena ada beberapa teman gue, ada salah satu player gue lah, dia itu player senior lah, Ray Tobing kalau lu tahu. Dia gitaris dan sequence di Indo lah, yang salah satu yang top. Dia tuh dia sempet kayak gitu. kan dulu kan? Enggak, sama itu, Iqbal bandnya yang berdua. Summerland lagi gue ingetnya. Nah, sama kayak gue ingetnya Summerland. Nah, dia sempat ngomong kayak gini ke gue tuh udah nggak ngerasa ngeband manggung tuh kayak dulu lagi. Dia ngomong gitu. Gue udah ngerasa kayak ya ngeband itu sebagai pekerjaan sama gue, itu udah suatu kewajiban dan sebagainya. Dia ngomong kayak gitu. Dan ada tiba-tiba gue lupa kenapa dia sekarang bikin band lagi bertiga. Dia pengen di saat itu dia seneng-seneng. Jadi di ngeband itu dia seneng-seneng. Bodo amat, gue nggak peduli. Gue sekarang musik, dia jadi udah lupa. Apakah lu seperti itu? Maksudnya kayak, apakah seorang Nadif Basalama sudah melupakan segala keseruannya manggung kayak lu ngeband deh. Lu ngeband dulu kan, ya udah seneng-seneng aja. Yang penting ngeband keren-kerenan, depan cewek dan apa sebagainya. Dan sekarang, apakah lu ngerasain kayak gitu? Belum dan semoga nggak sampai sana ya. Iya. Maksud gue dalam artian sumpah itu adalah gue di momen itu gue merasa sampai ya merasa harus ya kita juga bilang tanggung jawab itu. Iya. Balik lagi gue bilang menjalanin ini sesuatu yang ternyata gue Adikara yang bicara sama gue. Adikara ngingetin gue. Ingat zaman kita recamp. Terus ada Adikara datang. Iya. Gue itu kan ngobrol sama Adikara panjang lebar. Lancar banget kan. Iya. Ya iyalah. Kan? Terus Adikara tuh ngomong sama gue beberapa waktu lalu ketemu. Adikara bilang, lu ingat nggak di 1 tahun lalu pas kita di situ duduk, lu bilang sama gue lu pengen manggung, dia gitu. Oh iya, kayak gue beringet gue ngomong gitu. Maksudnya sekarang lu lihat kata Adikara, lu udah manggung. Jadi maksudnya gue jadi mikir, oh iya juga ya. Sebetulnya ini dalam hati kecil gue mau kayak begini. Gitu. Cuma soal cara aja gue nanggepinnya gimana. Iya. Memang harus kayak gitu sih, Div ya. Kayak lu mikir sekarang manggung tuh seneng-seneng dan sebagainya kan. Dan setelah waktunya ini udah 2023, apakah ada project-project lain? 2023 gue mau manjangin umurnya EP-nya Modern Time. Semoga kedepannya bisa diterima sama yang lebih banyak lagi. Karena kemarin aja gue manggung di acara Perunggu. Iya, itu lu ngefans banget sama Perunggu ya? Gue ngefans banget sama Perunggu. Kenapa lu ngefans sama Perunggu? Tahun inilah, dari mulai tour itulah. Iya, paling suka apa lagu apa? Gue paling suka Kalibata 2012 2012 ya? Sama 33 kali. Gue ini abadi. Ini abadi. Semuanya. Gue ini abadi. Paling tarung bebas sama canggih aja gue nggak hafal. Gue ini sedikit banyak gue hafal. Gue ini abadi the best itu. Dia parah itu. Parah. Itu Takut banget. Terus gue nonton interviewnya juga yang dia sama Bukalapak. Iya. Dia cerita ini abadi tuh temennya dia LDR Jakarta Bandung. Jumat malam berangkat Jakarta, Senin pagi udah di Bandung lagi. Oke, macam-macam lah. Jadi kayak gitu-gitulah. Yang paling suka tuh gue liriknya itu apa? Bandung dingin Bandung kan selalu memulukmu. Itu gue kayak wih gila juga liriknya. Gue malah kena banget kalau liriknya Perunggu itu ini jalanmu kan sepanjang niatmu. Jadi lu bayangin aja tuh kalimat kayak gitu. Ini usia gue mau 23 tahun, gue kena udah itu gue bisa nangis gara-gara gue mikir oh niat gue baik. Niat gue kan pengen jadi berkat buat banyak orang. Iya benar. Kan gue pengen punya impact ke kehidupan orang, bikin orang mudah dan happy. Ya panjang jalan gue, geter lah gue Nanti nggak lu? Panjang nih jalan gue berarti. Iya benar. Gue tahu semua orang kan dari kecilnya kan semua. Iya benar. Jadi kayak kita harus sabar jadi manusia yang nggak malas diri. Gue belajar tuh dari latihan musik
sedikit banyak. Gue dengerin di sana. Dan ada satu pertanyaan yang gue dari tadi pengen nanyain. Lu bikin lagu semua bahasa Inggris. Adakah keinginan untuk bikin lagu Indo? Gue bikin lagu Indo bahasa Indonesia ada. Ada ya, gue juga tahu ada. Dan kita juga pernah bikin lagu Indo. Iya. Dan gue cuma satu aja sebetulnya sekarang nih transisinya, dan gue tuh masih malu-malu kadang-kadang lagu takut, Indo. soalnya ya itu gue bilang kalau bahasa Inggris mungkin satu kata satu arti, kalau bahasa Indonesia Indonesia banyak bisa arti. ambigu apa, takut kenapa salah ya Div? kata, takut, dan gue nggak pede juga sih Pak, jujur. Lu ngerasa pasti lirik lu cheesy gitu ya? Iya benar. Dan kebanyakan orang penyanyi bahasa Inggris kayak gitu, kalau nulis bahasa Indonesia kenapa ketakutannya itu ya Div? Gue nggak ngerti deh. Nah gue tuh pengen sih lama-lama dan di 2023 ini insya Allah bisa kejadian lagu Indo, lagu bahasa Indonesia single lepasan gitu. Gue baru seminggu yang lalu, enggak seminggu yang lalu, 2 bulan yang lalu lah, gue jauh banget, 2 bulan yang lalu gue nulis satu lagu, judulnya tiba-tiba Jumat lagi. Karena gue ngerasa hidup gue skip terus. Dalam artian skipnya bukan gimana ya, benar, nggak memaknai aja, Senin sampai Jumat ini nggak memaknai. Oh jadi ngerasa kok cepet banget hari ini ya, tiba-tiba anjir udah Jumat lagi gitu ya. Ngerti. Kayak gue setiap gue bicara sama Marco, gitaris gue, gue paling sering sama dia berdua gitaran dan bikin kok ini hari apa? Anjir Jumat. Tiba-tiba Jumat lagi. Tiba-tiba Jumat lagi. Rilis tuh asik tuh. Asik tuh. Jadi itu kayak salah satu lagu yang menurut gue ya pengen gue dalemin sih, pengen gue kerjain. Seru loh. Gue penasaran karena menurut gue kalau dari lirik sih ya beda-beda lah. Cuman kalau misalkan untuk notasi pasti enak-enak juga Dev. Iya. Asli, cobain deh. Gue pengen banget sih Pak. Seneng gue ngerasa nih ya. Semakin banyak sekarang penyanyi bahasa Inggris. Iya. Penyanyi bahasa Inggris, Adhikara aja pengen rilis Indo. Gue kayak seneng banget nih, gue asik. Ayo dong Indo, ayo lagu Indo, asik. Nanti gue kasih denger demo teman-teman yang menurut gue sadis berat. Serius? Bagus banget teman-teman kita. Indo ya. Lingkungan ini. Iya makanya seru banget. Gue seneng banget teman-teman gue pada besar semua. Iya. Jadi kayak gue menjalaninya juga dengan happy. Ngeliat teman-teman gue berkembang. Keren. So berarti tahun ini mungkin ada single lagi. Iya, gue pengen ada EP akustik, insya Allah. EP akustik, oke. Untuk EP kemarin, Wonder in Time, lalu bonus track 1. Video klip bulan Februari. Jadi macam-macam lah, tapi kita berusaha ditata satu-satu kan. Oke. Gue di usia sekarang berapa? 22. Mau tahun ini 23 kan? Kapan sih? Bulan Mei. Oh Mei. Gue Gemini. Ya. Gue gak ngerti sih sebenarnya zodiak kan. Jadi gue belajar ngerem. Karena gue ngerasa pace gue terlalu cepet, terlalu pengen gong terus gitu loh. Oke. Rasanya nggak sehat gitu. Gue mulai ngerasa sumpek nih, nggak enjoy lagi. Kalau ketika gue bisa berpikir ngerjainnya, pasti hasilnya lebih matang juga. Iya. Sederhana ya. Benar harus pelan-pelan ya. Lu ngerasa harus pelan-pelan. Lalu bisnis lu akan nih tarik Aceh juga, mantep ya? Ya insya Allah jalan semuanya. Kita pengen buka studio lagi di Jogja. Ih keren, studio. Pengen buka, ya itulah macam-macam lah. Kita maksudnya di kepala dulu. Iya. Tapi kita lihat eksekusinya seperti apa nanti. Kuliah? Insya Allah bisa selesai secepatnya ya. Tapi masih musiknya, kuliah nih emang gitu. Musik nih nggak ada. Tapi emang guanya aja kurang tanggung jawab. Oke. Gue pikir kuliah itu ada bakatnya, ternyata nggak ada ya. Hah? Gak ngerti gue, nggak tahu deh. Gue nggak berani ngomong. Terima kasih Nadif. Ini acara ngapel kali ini gue banyak banget udah dari temen. Betul. Yoi, bener banget. Karena ngobrol-ngobrol banyak. Udah berapa lama? So, ini dia Nadif Basalamah. Jangan lupa dengerin aja semua lagunya ada di SP. Juga project-project tahun ini, karena menurut gua ini adalah salah satu musisi muda yang bisa dibilang seumuran lah. Cuman bagus banget, dan lagunya tuh ngaco anjing. Gua kayak
Gue sebenarnya gue suka banget, gue kayak yang lagu-lagu kita itu apa? Yang aduh gue nggak tahu judulnya. Oh pernahkah kau merasa? Lu mau tau nggak? Itu mau dibeli orang. Ah serius? Demi Allah mau dibeli orang. Gue bilang enggak, gue pengen rilis. Apa kan? Nggak apa-apa dirilis ya? Apa? Ada satu lagu gue nulis sama dia, gue nggak tahu judulnya apaan. Tapi udah jadi, sebenarnya udah jadi, cuman tinggal. Kau merasa kau tak punya daya, berusaha berguna entah bagaimana, sandiwara dengan tawa, akhir pekan sederhana, walau tak bahagia lagi. Nah itu dia lagunya nggak tahu gue. Rilis sama Alna. Yoi, ditulis juga dengan Nadif Basalamah. So thank you Nadif Basalamah. Thank you. So sampai jumpa lagi di acara-acara dan episode-episode Ngapel setelah ini. Bye.